munajat lillah, artinya berkata dan berhadap dengan ruhnya dan sirnya bagi Allah Ta'ala. Maka inilah sebesar-besar rahasia batin sembahyang. Jadi sembahyang nintu inna sholata li dzikri. Jadi jar Allah Ta'ala sembahyang nintu untuk mengingat aku. Nah, maka memahami mengingat aku di situ bahasa istilahnya munajat, yaitu berkata dan berhadap dengan ruhnya dan sirnya. Jadi munajat yang sebenar-benar munajat atau yang sebenar-benar berhadap kepada Allah itu adalah ruh. Nah, maksud ruh di sini, ruh memang perkara yang kita kada tahu kayak apa hakikat sebujur-bujurnya, itulah dulu gitu. Cuma ketahuan roh itu, di mana ketahuannya? Nah, waktu kita bergerak, waktu kita berjalan, waktu kita duduk, berdiri, di situ ketahuan roh. Waktu kita berlihat, berdengar, di situ ketahuan roh. Nah, maka misal kita misalnya mengangkat sesuatu misalnya, kayak ulun mengangkat buku, nah ini nah. Menurut orang-orang yang ahli hakikat, yang mengangkat ini sebenarnya roh, yang bergerak ini sebenarnya roh. Tangan ada berisi kemampuan bergerak, cuma tangan ini menjadi penjelasan bagi adanya roh yang bergerak tadi. Seandainya roh tadi kada dibungkus oleh tangan, maka kada ketahuan ada ruh itu. Nah, jadi jasad kita itu yang menjadikan sebab kita melihat dan yakin bahwa ruh itu ada. Nah, seandainya jasad itu kada ada, kada tahu dan kita kada melihat bahwa ruh itu ada. Nah, berjalan, jasadkah yang berjalan, roh kah? Roh. Tapi bungkusnya tuh jasad. Nah, jadi ada kesadaran di hati bahwa yang beramal atau yang sembahyang itu secara pandangan hakikat kita adalah ruh itu. Jadi yang berhadap lawan Tuhan adalah ruh. Nah, bukan batang tubuh atau jasad kita. Nah, ini yang disebut munajat namanya. Ini memahami ruh dulu ya kalau. Dan kayak apa sebenar-benar ruh tadi, hakikatnya kayak apa? Kada ada yang tahunya. Nah, karena kada ada yang tahunya, maka disebut sir namanya. Nah, itu ruh dan sir. Jadi sir itu ya hakikat ruh. Ruh itu apa? Yang kelihatan waktu kita bergerak, berdiam, waktu kita paham. Misal lah, ulun menjelaskan, ujar ulun, ikhlas itu adalah najulun adalah pertama niat bujur, tapi mendengari lo kata. Kedua pandangan hati bujur, mendengari itu. Lalu pian paham penjelasan ulun itu, yang mendengari itu roh dan yang paham itu pun roh. Nah, paham lah dulu pian. Nah, yang paham tuh roh tuh. Nah, tuh lihat itu jam berapa? Bujur juga kah? Jam 5 lah. Hah, yang mengetahui jam 5 tuh roh tuh. Nah, itu maksudnya. Jadi ujar orang ahli masalah nur, roh itu kata lain dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka apabila roh itu berpikir, memikirkan ilmu kah, apakah yang dipikirkan, maka sebutannya akal ngarannya. Nah, jadi bila orang kada berpikir, kada bakal. Kawannya memikirkan, ini yang kayak tadabbur nih. Nah, bilanya berpikir disebutlah akal ngarannya. Hakikatnya ya roh juga. Karena kadangkala kita ada sedih, ya kalau ada senang, ada gembira, ada himung, maka disebutlah nih itu andaknya di hati.
atau pekerjaan hati. Padahal hakikatnya ya roh juga. Sebutan lain dari roh itu. Nah, karena bila kita hendak ini, hendak itu, melihat bini, hendak ini, hendak itu misal. Nah, maka disebut nafsu. Nah, maka nafsu gawian roh. Berpikir yang disebut akal tadi, yang bakal hendak ini, bakal hendak itu tuh, nah amal dari roh. Yang berpikir ini, berpikir itu, amal dari roh. Nah, ini yang dimaksud pengertian sekilas dari roh itu dulu. Nah, ini aduh saja terlalu dalam benar memikirkan, karena bisa hang kena memikirkan terlalu dalam. Yang jelas yang beramal itu sudah kita yakini lain perbuatan kita. Nah, gitu tuh dulu. Nah, keesaan Allah pada semalam belajaran yang wahadaniyat tuh. Ujar orang yang ahli masalah nur. Nah, seluruhnya itu amal daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelihatan barakat ada jasad. Nah, lalu hakikatnya kayak apa? Kada ada yang tahunya. Karena kada ada yang tahunya disebutlah sirnarannya. Nah, rahasia Allah Ta'ala. Makanya disebut rahasia karena kada ada yang tahunya. Nah, apabila kaina tahu, kaina yang sebujur-bujurnya. Yang wah ini kita cuma pinando. Oh, itu karoh. Nah, itu aja dulu. Nah, maka roh yang bergerak, berdiam, berpikir, bakal hendak, itu seluruhnya dijadikan Allah. Nah, dijadikannya oleh Allah akan segala sesuatu yang bergerak, berdiam, berpikir tadi, yang dalam sembahyang tuh bahasa istilah singkatnya minhu, dari Allah. Nah, jadi waktu kita sembahyang tuh seluruhnya minhu, mulai dari usollinya, mulai dari niatnya, mulai dari bakal handaknya, minhu narannya dari Allah, maksudnya dijadikan Allah. Nah, ini ulun sederhanakan benar supaya seberataan kau paham. Sebab mengkatinggian memandir, kasihan yang kurang paham, tergantung ganinya. Nah, jadi seluruh perbuatan kita waktu sembahyang tuh, baik itu niatnya, hendak sembahyangnya, gawiannya, pandangannya, gerak dan diamnya, seluruhnya tuh minhu, dijadikan Allah. Untuk apa Allah menjadikan? Ilaihi, mengisahkan kehebatan Allah. Nah, bukan untuk apa-apa, untuk mengisahkan kisah kehebatan Allah. Nah, amun kita paham bahwa sembahyang itu adalah darinya dan kepadanya, itu disebut hakikat munajat namanya. Paham barang dulu. Paham, oh seluruhnya tadi dari Allah untuk menjadi kisah bagi Allah juga. Nah, dalam sembahyang itu ada pujian kepada Allah. Ya kalau kan sembahyang itu mau dipikir-pikir, memuji lalu meminta. Nah, meminta itu maupun hakikatnya yang memuji juga. Sebenarnya kita tuh meminta tentu kepada orang yang harap, yang lebih. Kadang mau minta kepada yang kurang, ya kalau tentu yang lebih. Itu pun hakikatnya pujian ya sebenarnya. Nah, maka jadilah sembahyang itu intinya memuji Tuhan. Kenapa Tuhan dipuji? Karena seluruhnya tadi minhu, dari Allah. Sebagai kisah menunjukkan akan kehebatan Allah. Nah, paham gak ada nih yang kisah yang minhu ilaihi itu? Mun paham, gawian nur yang paham benarnya kada kita apa yang paham. Nah, itu yang disebut nur yang berhadap tuh. Yang disebut ruh yang berhadap. Misal contoh lah. Ini banyak contoh, mudah-mudahan
ada pemahaman yang bujur. Yang memberi paham Allah. Ya, kalau yang memberi paham Allah. Yang paham itu Bang, yang diberi paham tuh yang roh itu tadi. Misal contohnya dalam sebuah kamar itu yang ada hanya pian. Nah, dalam sebuah kamar tuh yang ada hanya pian. Lalu pian melukis. Pian ahli lukis Bang. Lain pada pian di kamar tuh ada. Lalu pian melukis, lukisan macam-macam pian lukis. Bagus benar. Lukisan tuh bagus benar. Lalu lukisan tadi tuh siapa yang melukis? Pian. Pian lihati bagusnya aja. Siapa yang memuji? Pian juga. Siapa yang dipuji? Karya pian juga. Pahamlah. Nah, kalau kita paham bahwa seluruh yang ada di kamar itu adalah karyanya Allah. Nah, lalu kita berisi muntung memuji lawan Allah. Yang maulah muntung memuji itu siapa? Allah juga. Maka Allah memuji karyanya sendiri. Nah, ini yang disebut minhu wa ilaihi. Nah, maka memahami minhu wa ilaihi inilah yang disebut munajat naranya. Ini intisari sembahyang. Bahasa istilah hadisnya innas sholata lidzikri. Ada orang yang paham ini lalu nyampe sembahyang. Nah, ini luput. Ampe sembahyangnya tuh yang luput. Mun pemahamannya tuh bujur aja. Cuma ampe sembahyangnya yang luput. Nya anggap tujuan sembahyang itu ingat lawan Tuhan, sudah ingat lalu kada sembahyang lagi aja. Nah, di situ yang luputnya. Tapi orang yang sembahyang kada ingat lawan Tuhan, kehilangan tujuan. Nah, itu pulang sembahyang hari-hari coba kada ingat lawan Tuhan, waya sembahyang kehilangan tujuan narannya. Kan kita sembahyang tuh hendak ingat lawan Tuhan. Nah, sembahyang tapi kada ingat-ingat. Ilmunya kada datang. Sanono yang dilihat diri seorang, yang diingat diri kehebatan diri seorang. Nah, itu hakikatnya belum dianggap bujur sempurna sembahyang narannya. Nah, ada juga yang ingat tapi hampir sembahyang, salah juga. Nah, itu. Nah, jadi munajat itu adalah berkata dan berhadapnya si roh. Roh yang berkata dan berhadap kepada Allah Ta'ala. Roh tadi minhu, darinya juga. Wa ilaihi, mengisahkan kehebatannya juga. Nah, itu hakikat munajat di dalam sembahyang narnya. Nah, bilainya paham, alhamdulillah. Mun kada paham berdiaman, berarti belum wayahnya dapat jatah lagi. Itu aja. Kada usah lagi dipandir-pandir. Apalagi model kayak dipikirkan benar, kada usah. Nya paham terus tumat aja. Cepat 20 dulu nahap-nahap ya Allah. Nah, belajar cepat 20 nahap-nahap. Jangan sampai kena gara-gara belum bujur sempurna belajar cepat 20 langsung belajar yang tinggi-tinggi yang harat-harat. Nah, tapi bila dapat musibah marangot. Dapat musibah pusang. Nah, itu lain adanya orang jauh lawan Tuhan. Nah, tinggi benar pemandiran marifat. Dapatnya sakit gigi. Pemamai di rumah. Ada kalau salah sedikit. Hah? Mengapa? Mandiran tinggi marifat. Dapatnya sakit gigi aja. Nah, itu kita tuh. Ya, itulah kekurangan kita. Kata kawai. Nah, jadi orang ciri ma'rifat itu bujur, inya ditolongi Tuhan pulang kau bersifat sabar, bersyukur. Nah, ikhlas. Tapi inya paham, syukur, sabar, ikhlas, ampun orang juga. Nah, ini yang naran ma'rifat narannya. Jadi bersabar tuh bagus kada? Bagus. Tapi bisa kita kada dapat pahala sabar.
Gara-gara kita bangga dengan sabar kita. Nah, gara-gara kita ujub dengan sabar kita. Aku ini tahulah aja, setahunan sudah bersabar, kan ria tuh. Ya kalau uyuhnya setahun sabar ya pikirkan halus. Padahal sabar tuh kan pahalanya hendak kita masuk surga lewat mana aja gitu. Nah pahala sabar tuh amun diterima sabar kita kan gitu, mun diterima ini kayak penak diterima meria dengan sabar. Berkisah 10 tahun aku menyandang menyandang bisol nih ya, berdiam aja aku aja, tapi orang sudah tahu dikisahkan bang. Berkisah tuh supaya kita dianggap kita tuh ahli sabar. Nah itu luput ya tuh. Jadi jangan berkisah-kisah. Kenapa? Karena kita kadada berisi kisah. Nah harus ada kisah-kisah. Nah, lain orang wali itu berkisah wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, nya mengisahkan nikmat Tuhan. Amun kita nih masih wala, bukti wala kita masih ada perbedaan antara sakit dan nyaman, wala masih. Antara senang dan susah tuh belainnya kita. Antara nikmat dan bala tuh belain, berarti masih wala tuh. Nah, orang wali nya kadada membedakan lagi mana nyaman, mana nikmat, mana musibah. Seluruhnya tadi nikmat yang datang dari Allah tuh orang wali. Kita kan masih kada kawal lagi nih tuh. Kita masih ada perbedaan. Masih bisa membedakan mana syukur, mana sabar. Nah, tuh orang dalam perjalanan wala narnya masih. Tapi itu kan sudah luar biasa bagusnya sudah. Kau bersabar dan kau bersyukur. Cuma kita hendak tahu tuh, nah kita jangan bangga dengan sabar, dengan bangga dengan syukur. Itu orang dalam perjalanan. Orang-orang wali ini tuh memang memandir syukur, memandir sabar karena itu pelajaran agama. Cuma mereka ada di situ. Mereka itu ada lagi membedakan yang datang dari Allah tuh seluruhnya bagus. Nah, itu akhlak bubuhan para wali. Jadi seandainya Sualin mengisahkan yang garingkah sidin kisahkan, sidin kan mengisahkan musibah, yang sidin kisahkan nikmat. Di guru sekumpulna tanganku bangkak ya sidin. Orang yang kada paham bah guru tuh dia berkisah-kisah tentang kesakitan diri, ya ada sidin mengisahkan nikmat Tuhan. Nah, itu. Jadi seluruh yang diterima oleh para wali itu nikmat dalam pandangan mereka. Nah itu karena nikmat kisahkan, ada membedakan lagi. Nah kayak itu. Nah maka sekurang-kurangnya kita disuruh sabar bila dapat musibah. Batu pulang disuruh bersyukur bila dapat nikmat ya kalau. Nah tapi sadarilah sabar dan syukur itu tetap miliknya Allah. Nah gawian orang ya kita. Mana kita rinci siapa tuh ampun gawian ya roh tadi. Tapi roh tadi minho. Nah roh. Jadi roh nih amun bubuhan orang yang memusyadahkan Nur Muhammad. Ia menamakan roh itu dinamakan dengan nur Nabi kita Muhammad SAW. Narannya aja balain. Nah, berpikir lalu jadi akal sambatannya. Padahal ya roh juang pun gawian. Sedih, senang, lalu jadi hati sambatannya. Padahal roh juang pun gawian. Karena pengen melihat buah asa hendak. Sambatannya nafsu tuh. Buah lain buah dada. Asa hendak nafsu tuh. Nah, tapi sebenarnya ya gawian roh juga. Nah, roh nih tuh minhu dari pada Allah Ta'ala. Karena kita kada tahu kayak apa hakikat roh, cuma kita pinando tapi kada tahu hakikatnya. Maka disebutlah roh itu sir. Nah, arti sir itu rahasia Allah. Itu sir. Itu sekilas dulu lah. Nah, sekilas. Jadi yang berhadap dengan Allah itu ruh dan sirnya. Maksudnya tadi minhu, kisah Tuhan juga. Nah, itu.
untuk mengisahkan kehebatan sidin juga. Nah, itu andaknya minimal di kesadaran kita dulu. Enggak, itulah sadar dulu kita. Jadi kita hilang ujub. Ada penyakit, ada yang dibanggakan di diri kita, yang dibanggakan tuh Allah. Makanya kalimatnya alhamdulillah. Ya kalau, nah coba lihat Mbah Allahu Akbar. Nah, Mbah Allahu Akbar, Mbah jelas yang ada tuh hanya kebaikan Allah seberatan luar dan dalam. Nah, Al-Fatihah, alhamdulillah ada pengulangannya. Nah, dipuji bila sudah kita melihat tuh dipuji. Nah, itu maksudnya, maksud munajat itulah. Nah, jadi bila kita belum paham maksud yang penjelasan sekilas yang kayak ini, nah, berarti kehilangan intisari sembahyang. Tapi tetap sembahyang itu digawe orang kehilangan, enggak ada apa-apa. Gawe aja dulu. Nah, cuma bila kita kawa memaham nang kayak ini, minhu wa ilaihi, darinya kepadanya, Allah yang menjadikan untuk mengisahkan bahwa Allah itu ada wujud. Nah, wa ilaihi itu maksudnya berarti kita sudah bermunajat lawan Allah walaupun belum sembahyang. Tapi kena Tuhan absen sampai waktu subuh di absen Tuhan. Munajat yang resmi ya Tuhan. Nah, kalau sembahyang tidak ada subuh, kan sampai zuhur pulang munajat yang resmi zuhur. Nah, itu. Maka inilah sebesar-besar rahasia batin sembahyang. Nah, kenapa disebut rahasia? Karena banyak orang ada tahu. Kenapa disebut batin? Karena gawiannya ini kada kelihatan. Nah, tapi ujungnya sembahyang. Nah, kata kalau ditinggal sembahyang, batin sembahyang. Amun batin aja kada sembayangan, kada cocok. Nah, mun sembahyang aja batinnya kada ada, luput juga. Nah, sah